Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami sudah bertemu untuk penyelesaian ini masalah, yang dimana masalah ini saya juga sebagai kepala sekolah rasa kaget dengan keadaan yang ada, karena yang selama ini, yang hari kemarin ketika adik saya ini dia datang kepada ketua komite untuk memberitahukan hal yang terjadi pemukulan terhadap anaknya, dan saya sudah tanya juga kepada siswanya seperti apa itu. Jadi untuk berita yang sesungguhnya yang sedang beredar di media itu seperti tidak benar, sampai ada pemukulan dibanting ke lantai begitu, itu tidak benar. Nah, untuk penyelesaian ini tadi dari pihak orang tua, dari guru yang bersangkutan, itu artinya kami sudah klarifikasi bersama dan itu semuanya sudah berjalan aman. Jadi dari pihak keluarga juga tidak ada lagi rasa dendam atau masalah, cuman saja padahal ini juga merupakan kesempatan untuk kami untuk bagaimana kami sebagai cermin untuk kami berubah, sudah bagaimana kami harus mendidik anak. Ya, mendidik anak tidak mungkin dengan kekerasan lagi, karena memang dari anak-anak ini juga wataknya berbeda-beda ya. Jadi untuk kesempatan ini saya berterima kasih kepada ini dari kepolisian, dari wartawan sudah hadir bersama, dari sosial untuk mengklarifikasi semua ini. Mudah-mudahan di media ini semuanya sudah terhapus sehingga nama sekolah kami tidak terus dibaca oleh semua orang dengan keadaan yang sama. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal yang positif saja, bukan hal-hal yang seperti ini lagi yang dibaca oleh semua orang. Jadi untuk hal ini saya hanya ini berterima kasih saja kepada pihak keluarga, dan juga ini tidak ada apa-apa lagi untuk sekolah, tapi semuanya sudah berjalan aman, damai. Ini saja yang sedikit yang dapat saya gambarkannya tentang masalah ini, tidak ada apa-apa lagi, artinya sudah aman. Ya, mungkin lebih ke kronologisnya itu dulu, mungkin bisa diceritakan ini pelaku ya. Ya, untuk Amah Ben Bengu. Ya. Oke, kronologisnya seperti apa? Coba mungkin bisa sampaikan bagaimana begitu kok sampai terjadi hal seperti itu. Pukulnya seperti apa? Kemarin dulu saya masuk ke kelas, dikasih pelajaran, kasih pelajaran. Mohon maaf Pak, sebagai guru apa? Kelas atau guru bidang studi? Ya, guru bidang studi Apa? Guru apa? agama. Agama. Ya, Oh ya. Lalu kemudian saya kasih pelajaran. Itu ada 6 orang yang tidak boleh tulisannya terlambat. Saya periksa yang 5 orang ini terlambat, belum selesai. Tapi yang satu ini tidak tulis sama sekali. Saya tanya dia, katanya dia bilang tidak punya pensil, tidak punya buku. Jadi saya tanya, saya ini apa, diminta di kawan yang lain orang kasih pinjam dia. ya. Dia tertuju, dia berpukul dan dia punya kawan itu. Saya panggil dia, bilang bukunya barang. Jadi saya pegang dia di leher di sini. Dong ada 6 orang yang saya pegang. Dan akhirnya anak itu menurut pengakuan Pak Panji tadi malam ke saya, katanya anak itu sudah takut ke sekolah karena takut dipukul. Pegangnya itu hanya pegang betul atau memang ada ancaman? Ya pegang, hanya pegang saja. Dengan yang informasi yang katanya dibanting itu karena anak itu ya Pak ya, yang mengaku juga bahwa dibanting. Itu tidak benar. Tidak benar ya. Oke. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga sendiri? Karena kemarin begini kata, pagi-pagi datang sekolah sini guru belum ada, karena bapak Kep belum ada, tapi di ketua komite kita bilang tolong dulu bapak kasih tahu bapak Kep bahwa ada anak buah sana di sekolah, karena Pak Ben ada pukul kemarin dulu, dia bilang begitu.
kita justru cerita di dong yang kakak ngomong di beta tadi malam. Kalau menurut beta ya itu masalah kemarin sudah selesai. Untuk efek jera untuk supaya kemudian didik anak-anak jangan dengan kekerasan itu seperti apa? Mungkin dari Pak Polisi. Dari tadi ada semua Sudah, ya. ada penyelesaian terpotong, pokoknya itu beta kembalikan kepada Bapak bersangkutan. Atau, ya oke, baik. Dari dinas sosial dulu seperti apa bidang perlindungan anak? Terima kasih ya, kami mohon maaf atas sangat-sangat terlambat Bapak. Ini kita mendengar informasi juga dari media, makanya kami diutus untuk turun penjangkauan apa benar ada informasi tersebut sesuai yang di media Bapak. Justru itu saya kontak lewat Pak Yudi untuk bertemu hari ini keseluruhan penjangkauan Bapak. Jadi kalau misalnya yang tadi Bapak masih ada keputusan bagaimana, yang penting semuanya kembali ke keluarga. Artinya yang penting semua untuk kepentingan terbaik anak Bapak. Selagi anak tidak nyaman, semua yang dia lakukan di sekolah otomatis untuk dia punya pendidikan. Jadi yang untuk dari kami bagian perlindungan anak, kami mohon Bapak Ibu guru yang ada di sini, kalau misalnya untuk didik anak, kalau anak sangat-sangat keras, tolong didik dengan yang baik. Jangan sampai misalnya ada pukulan, anak-anak trauma untuk tidak mau masuk sekolah. Kalau untuk anak, kami dari perlindungan anak pasti akan kawal terus. Apalagi untuk kasus-kasus yang misalnya untuk persetubuhan, tapi untuk yang penganiayaan bisa juga dilakukan dengan mediasi. Tapi untuk yang pelakunya, kami mohon untuk ada efek jerahnya juga. Semua kami kembalikan kepada pihak sekolah dengan Pak Babin Kamtimas yang saat ini bersama-sama dengan kita. Kira-kira jalan keluarnya bagaimana tadi, diskusi, tapi intinya pokoknya semua lihat kepentingan terbaik anak duluan. Mungkin itu Bapak. Oke. Bapak Kepsek, mohon maaf Bapak, nama siapa Bapak? Nama saya Bella Ola. Bella Ola, iya baik Ya. Bapak. Bagaimana dengan pemberian sanksi terhadap pelaku ini, karena ini kan ada sedikit trauma untuk anak itu, tidak seperti tadi disampaikan Pak Panji sebagai walinya. Apa nih efek jera yang diberikan kepada yang bersangkutan? Karena semalam saya juga koordinasi dengan pihak dinas pendidikan, kepala dinas langsung dan kepala dinas sendiri juga marah besar, dan mungkin beberapa waktu lagi pasti kepala dinas akan datang atau dari dinas akan datang lagi ke sini untuk melakukan penelusuran terkait hal itu juga, karena menurut Ibu Kadis dalam setiap kesempatan rapat apapun itu selalu ditekankan untuk didik anak itu jangan sampai menggunakan kekerasan, karena itu bisa berdampak hukum dan berdampak trauma untuk anak-anak. Efek jera seperti apa yang Bapak mau berikan terhadap pelaku? Ya, kalau mengenai itu Pak, kalau ya untuk anak ini, untuk Pak Guru ini kita sudah omong bahwa ini jangan kita membenci orang tua yang melapor, tapi ini merupakan satu cermin untuk kita untuk memperbaiki diri kita di dalam situasi mulia ini, karena memang karakter anak-anak itu berbeda-beda di dalam kelas. Makanya ketika kita mengajar di kelas, jangan bawa masalah kita dari rumah lalu kita lampiaskan kepada anak-anak, tapi kita ada di sekolah ini harus melayani anak-anak seperti raja dan ratu. Itu yang saya tekankan kepada mereka, dan kita juga harus mengetahui bahwa karakter dari setiap anak itu berbeda-beda. Memang kalau dari si anak yang ini yang lapor ini, memang dia tuh kadangkala tidak boleh omong keras, yaitu artinya jiwanya kecil sekali. Apalagi kata informasinya anak yatim piatu, Pak, ya? Iya, anak yatim piatu. Ya. Anak yatim piatu, jadi dia tinggal dengan neneknya, katanya gitu. Anak ini yang ini. Anak ini, gitu. ya. Jadi dengan kesempatan ini Bapak, memang mau efek apa lagi yang saya harus, itu sudah yang saya bilang, kita hanya mencerminkan diri saja lewat kejadian atau masalah yang ada ini. Kita tidak bisa lagi seperti apa. Jadi makanya segala keputusan ini kita kan sudah sepakat bersama, dari pihak keluarga tidak ada apa-apa lagi. Andai kan tadi kalau masih ada masalah yang berlanjut, ya berarti semuanya ada kepada polisi, ada dari ini perlindungan anak dan lain sebagainya. Karena memang tugas saya di sini, saya hanya mengawasi, memberikan binaan kepada guru-guru yang ada. Gitu. Nah, dan tadi kejadian ini
Makanya saya juga kaget ya, karena kejadian yang ada kan kami tidak tahu, tidak ada laporan. Lalu cuma karena dari ketua komite yang datang pemberitaan bahwa ada seperti ini, makanya saya sudah kasih pembinaan, tidak boleh seperti itu terhadap anak-anak, saya bilang. Lalu lagi ada di media lagi yang seperti itu, Bapak yang menghangatkan keadaan, makanya saya semakin panik ya. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini sudah merupakan pembelajaran buat kami ke depan, supaya bagaimana harus mendidik anak yang baik sehingga anak-anak ini harus berhasil dari sini. Apalagi pelaku guru agama ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Pak Yudi, kalau tidak salah kekerasan terhadap anak ini delik murni ya. Delik murni, jadi siapapun yang melihat, mengetahui dan mendengar informasi bisa membuat laporan tanpa harus yang bersangkutan. Bagaimana, apakah ini dari pihak Pak Yudi sendiri karena sudah ada sini bisa meneruskan untuk efek jerah terhadap pelaku? Jadi baik, terkait dengan permasalahan yang terjadi ini, tadi kita sudah duduk bersama untuk kita cari solusi untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada. Karena memang sekarang juga kita perpanjangan tangan pimpinan di desa sini, kita sebagai Mas, kita lebih kepada fungsi pencegahan. Artinya dalam program Bapak Kapolri juga ada problem solving. Ya, problem solving juga kita lihat dari masalahnya juga. Tadi sepintas kita lihat juga, tapi memang harus melalui pihak medis yang lebih tahu. Artinya akibat yang ditimbulkan itu seperti apa. Tapi tadi duduk bersama, jadi surat kesepakatan dari pihak keluarga, terutama saya hanya mediator untuk penyelesaian masalah saja, tapi semua kembali kepada pihak keluarga, apakah mau dilanjutkan diproses secara hukum mana-mana saja. Kalau kami untuk efek jerah, kalau memang ada kesepakatan bersama penyelesaian secara keluarga, efek untuk teguran atau supaya efek jerah kepada yang bersangkutan itu saya kembalikan kepada tegur, entah itu ada teguran tertulis kah atau apa, semua administrasi semua kembali kepada bersangkutan. Oke. Baik. Panji bagaimana? Apakah ada niatan untuk kemudian memberikan efek jerah? Kalau dari beta sudah ada masalah karena kita bilang itu dari kemarin sudah selesai. Kalau memang dari kakak dong mau buat masalah yang terserah, saya tidak tahu. Kalau dari beta ya sudah ada masalah karena kemarin sudah omong baik dari sini. Pak Kepsek, sanksi terberat apa yang akan diberikan kepada pelaku? Karena ini kan tadi sudah jelas sepakatnya untuk tidak ada lagi kasus ya diperpanjang begitu sampai ke ranah hukum. Tapi kalau menurut Pak Yudi tadi kita akan buat surat pernyataan di atas meterai dan kami akan tanda tangan bersama, oh itu sudah tidak ada masalah lagi. Jadi tadi untuk persoalan selanjutnya itu di situ tadi nanti kita akan buat pernyataan tidak boleh mengulangi hal yang sama lagi di dalam mendidik anak. Oke, baik, terima kasih. Oke.